Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hadat Haji Pratama. Di sini aku mau presentasi dikit dari bisnis plan yang udah aku buat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen dan etika komunikasi bisnis di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Nah, di sini aku menggunakan nama bisnisnya itu Lifestyle, yaitu Your Comfort Food. Analisis situasinya sendiri, yang pertama kita lagi di pandemi ini, jadi awal mulanya itu pasti di pandemi. Terus kemudian kita itu gimana tuh caranya kita bisa membuat makanan sehari-hari yang orang-orang tuh beli gitu, karena pandemi ini kan orang-orang di rumah aja gitu ya, terus bosan gitu sama makanan yang di rumah, sama males masak mungkin. Nah, jadi gimana sih caranya kita tuh bikin makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu ya, bukan opsional, bukan kondisional yang kayak cuma pengen gitu tuh enggak. Jadi kita bisa makan ini tiap hari, dan ini juga bisa dijual pada saat pandemi gitu. Ini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu dari strength-nya itu yang tadi udah aku bilang, yaitu makanan kita itu makanan sehari-hari, jadi insya Allah kebeli gitu sama orang-orang ya. Yang kedua ada weakness-nya itu kelemahan dari sistem si Lifestyle ini adalah kita itu masih PO, nggak ready stock, karena dikhawatirkan kalau kita bikin ready stock gitu ya, takut ada yang basi, terus kemudian mobil jadi kebuang gitu, terus atau enggak kita tuh lagi pengen ganti menu gitu ya, jadi kita nggak bisa ready stock gitu. Terus yang ketiga ada opportunity atau kesempatannya itu adalah bisnis dessert itu lagi berkembang banget di Jogja gitu ya. Jadi di Jogja ini rame banget yang bisnis dessert, salah satunya itu kita. Jadi kayak banyak banget bisnis dessert juga, dan orang-orang tuh lagi tertariknya sama dessert. Jadi insya Allah ini adalah opportunity buat kita berkembang di Jogja. Yang terakhir ada treat, yaitu adanya tuh bisnis serupa gitu yang mirip-mirip bisnis kita juga di Jogja gitu. Cuma kalau kita sendiri sebenarnya kita kan rebranding dari Crazy Rich Banana. Jadi ini itu kita itu bisa dibilang pelopor sate pisang pertama di Jogja gitu. Jadi itu salah satu strength juga, jadi bisa buat kita. Lanjut ke profile, ini aku udah taruh ada Instagram kita juga di sini. Jadi profil Lifestyle ini adalah rebranding dari toko sate pisang kekinian yang namanya itu Crazy Rich Banana, dan ini itu terletak di Yogyakarta, teman-teman. Jadi yang di sini itu kita punya 2 cabang dulunya. Yang pertama di Jalan Kaliurang, yang kedua itu ada di Jalan Wates. Terus kita itu dulu fokusnya cuma ke dessert pisang aja, sate pisang udah. Terus sekarang bisa berkembang lagi sama dessert lainnya gitu. Kalau dulu tuh kita fokusnya sama sate pisang, sama ada cinnamon rolls, tapi cinnamon rolls ini juga kita sistemnya PO, tapi kalau pisang dulu kita sistemnya ready. Nah, ini dia menunya. Jadi ada sate pisang yang ada rasa coklat kayak gini aku taruh, terus ada rasa green tea, my favorite itu. Enak banget sih sebenarnya, sausnya kita cari sendiri gitu, terus kita kembangkan lagi gitu. Nah, ada yang strawberry, terus yang di bawah ini ada cinnamon rolls. Ini kayak roti gitu, terus di bake pakai bubuk cinnamon di atasnya, terus pakai saus, bisa saus vanilla sama keju. Nah, di segmentasinya ini yang pertama dari geografiknya sendiri itu kita secara tempat itu cabangnya sekarang, cabang si Lifestyle ini udah berubah dari cabang si Crazy Rich Banana tadi. Sekarang itu kita berada di Jalan Palagan, Tentara Pelajar Yogyakarta. Nah, ini di geografiknya, jadi bisa segmentasinya itu bisa tersebar di daerah-daerah itu gitu ya. Jadi orang-orang di daerah itu pasti masuk ke dalam segmentasi yang beli si Lifestyle. Terus masuk ke demografiknya di sini itu di search Lifestyle ini dapat dinikmati dari usia anak hingga dewasa. Jadi kita nggak membatasi umur gitu ya, dan kita juga menggunakan bahan-bahan yang aman. Jadi untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun juga insya Allah bisa konsumsi dari dessert kita gitu. Tapi banyaknya pembeli dari segmentasi ini adalah mahasiswi dengan rata-rata usia 20-25 tahun. Dan yang ketiga ada psikografik ini pelanggan Lifestyle ini sendiri rata-rata itu berdasarkan atau dari masyarakat kelas menengah gitu, tapi menyasar juga ke pelajar, terus mahasiswa dan mahasiswi yang belum memiliki penghasilan gitu. Kenapa masyarakat kelas menengah gitu ya? Karena emang rata-rata yang beli di Lifestyle ini setelah kita lihat gitu ya, kita teliti, ternyata rata-rata itu dari kelas menengah.
Terus behavioral itu ada FOMO, fear of missing out. Jadi biasanya itu FOMO ini kalau orang-orang ada menu baru gitu ya, terus lagi viral atau kita lagi endorse ke salah satu influencer, pasti ada aja yang FOMO gitu. FOMO itu takut ketinggalan. Jadi kayak, oh kayaknya kita harus coba, kayaknya gue harus coba gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh nggak suka atau nggak tertarik ataupun enggak, misalnya aku nggak suka pisang gitu, tapi karena lagi FOMO gitu ya, kerasa FOMO, orang-orang pada makan sate pisang tapi aku enggak gitu. Nah itu FOMO, jadi kayak aku harus coba juga gitu, walau padahal aku udah tahu di awal aku nggak suka pisang gitu. Terus behavioralnya ini juga ada berasal dari luar kota, intens dan sering repurchase. Jadi misal ada beberapa, bukan beberapa lagi sih, banyak. Misalnya dia sekali beli terus besok-besoknya tuh beli lagi gitu, jadi sering repurchase. Nah, yang di sini ada pengembangan kegiatan. Yang pertama dessert only, kayak yang tadi aku bilang. Awalnya brand ini hanya menjual sate pisang gitu, sate pisang sama cinnamon rolls. Terus kemudian merambah ke cinnamon rolls itu juga enggak dari awal gitu. Jadi awalnya cuma sate pisang, terus kemudian cinnamon rolls itu lagi viral, lagi hype banget di Jogja. Jadi kita juga coba jual. Terus yang kedua ini ada catering makanan. Jadi kita itu menerima pesanan-pesanan dari pelanggan gitu. Terus karena pelanggan, jadi awalnya itu satu pelanggan yang pesen gitu, terus kemudian kita insta story, terus ternyata pelanggan lain juga tertarik untuk pesan gitu. Yang ketiga ini pre-order only. Jadi awalnya itu kita di set only itu kan kita ready stock, terus kemudian karena ini udah banyak menunya, terus kemudian juga kita berganti-ganti, jadi kita itu sekarang by pre-order gitu. Karena kalau sate pisang aja kan kita bisa ya nyediain ready stock, cuma kalau banyak banget menunya itu kita biasanya by pre-order. Nah demikian itu aja yang bisa aku sampaikan tentang bisnis plan dari Lifestyle ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan terima kasih buat Bu Rini serta Prof Neni yang udah mengajar selama 1 semester di mata kuliah manajemen dan etika komunikasi bisnis. Semoga bisa ketemu lagi di semester kedepannya dengan mata kuliah yang lainnya tentunya ya, jangan mata kuliah ini lagi, dan mudah-mudahan aku bisa mendapatkan nilai yang memuaskan juga untuk UASnya. Sekian kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.